kelas 5 PNIT. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah asal-usul alun-alun Purwokerto. Nah, jadi Purwokerto ini dibangun, sebenarnya kita nggak tahu pasti berdirinya alun-alun Purwokerto ini pada tahun berapa, tapi yang pasti ini sudah berdiri sejak tahun 1937. Nah, berarti usianya yang sekarang sudah lebih dari 85 tahun. Asal-usul dari kepercayaan masyarakat tani, di mana setiap ingin menggunakan tanah untuk bercocok tanam, mereka harus melangsungkan upacara untuk meminta restu kepada Dewi Tanah. Nah, Dewi Tanah ini yang biasa kita sebut sekarang sebagai alun-alun. Dan pada masa Kerajaan Mataram, alun-alun berfungsi sebagai pusat administratif dan juga sosial budaya bagi penduduk pribumi. Pada masa kolonial Belanda, alun-alun dikelilingi oleh rumah bupati, pendopo, masjid, penjara, pasar, dan bangunan lain seperti kantor pos, halte, gedung pengadilan, dan juga kantor polisi. Nah, kalau misalnya alun-alun ini, menurut pandangan Islam itu sendiri, alun-alun ini sebagai tempat terbuka untuk pelaksanaan hari-hari besar Islam. Seperti misalnya hari besar Islam itu sholat Idul Fitri misalnya. Nah, alun-alun ini bisa jadi tempat untuk beribadah yang awalnya di masjid, namun tidak muat karena banyaknya jamaah, jadi bisa di tempat alun-alun ini. Nah, biasanya di sini itu banyak sekali ya, di setiap malam itu di sini banyak tukang jualan makanan, terus juga ada banyak anak muda yang nongkrong di sini. Terus juga ada yang kedua bersantai di siang hari. Nah, di sini itu kita bukan hanya bisa menikmati malam hari yang sejuk, tapi juga sebenarnya di siang hari juga bisa kita nikmati. Tapi tergantung orangnya juga sebenarnya. Nah, terus yang ketiga ada olahraga. Jadi kita di sini ada lingkaran yang lumayan besar. Nah, itu bisa kita gunain buat berolahraga. Nah, lalu yang terakhir ini seperti yang saya sedang jalan ini, di sini kita bisa menikmati kuliner kaki lima. Nah, di sini tuh setiap malam ternyata kalau malam itu di sini banyak yang jualan dari ujung sana sampai ujung belakang. Nah, itu biasanya kalau malam-malam itu biasanya ramai jualan gitu ya. Alun-alun bukan lagi sebagai ruang kosong yang bermakna historis dan spiritual, tetapi juga telah menjadi ruang terbuka untuk umum kota. Nah, dan ini merupakan efek dari konsep urban yang berkembang dalam pola kehidupan masyarakat modern. Dan oleh karena itu, sangatlah bijaksana kalau pemerintah Kabupaten Banyumas ini tidak lagi menghancurkan bangunan maupun kawasan sejarah dengan alasan apapun. Apalagi kalau ini hanya untuk mencoba membuat kita terlihat seperti modern. Seperti yang Profesor Eko Budiharjo pada tahun 2012 mengatakan bahwa kota tanpa bangunan kuno bersejarah bagaikan manusia tanpa ingatan. Nah, itu dia sedikit tentang sejarah bagaimana asal-usul alun-alun Purwokerto ini menjalankan dari zaman ke zaman. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.